Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan solehah kelas 1 dimanapun kalian berada? Mudah-mudahan kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berjumpa lagi dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 1 semester 1. Nah anak-anakku, kita hari ini akan belajar tentang surah Al-Fatihah. Kalau kemarin kita sudah belajar huruf-huruf hijaiyah, maka hari ini kita akan belajar tentang surah Al-Fatihah bersama Bu Guru, Ibu Arbiati, SPDI MPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SDN Mangkubumen Kidul nomor 16 Surakarta. Persiapkan diri kalian ya. Silahkan membuka buku paket Pendidikan Agama Islam kelas 1. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kami ridho bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, serta Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah terhadapku ilmu, serta berikanlah aku pengertian yang baik. Mudah-mudahan dengan doa tadi, kita akan dipermudah untuk menerima ilmu pada hari ini. Pada pelajaran 2 kali ini, dengan tema Aku Cinta Al-Quran, kita akan belajar tentang surah Al-Fatihah. Sebelumnya amatilah gambar yang ada di halaman 7 tersebut. Nah, coba ceritakan gambar tersebut ya. Kira-kira itu gambar tentang apa ya? Kalian suka kan membaca Al-Quran? Ya, Bu Guru yakin kalian semua pasti suka membaca Al-Quran. Karena apa? Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Jadi kita harus bisa membaca Al-Quran. Sebelum kita memulai sesuatu, biasakanlah untuk selalu membaca basmalah. Bacaan basmalah ini adalah bagian dari surah Al-Fatihah. Ayat berapa? Iya, ayat yang pertama. Ayat yang pertama berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu disebut bacaan basmalah. Setiap kita akan memulai suatu pekerjaan apapun, maka harus bisa mengawalinya dengan membaca basmalah. Misalnya, sebelum mandi, sebelum berpakaian, sebelum berangkat sekolah, apalagi sebelum belajar. Nah, kita harus membaca basmalah. Nah, itu ada checklist tuh. Apakah kalian sudah melakukan? Nah, silakan diisi ya checklistnya. Apakah kalian sudah melakukan itu? Sekarang hari ini kita akan belajar melafalkan Quran surah Al-Fatihah. Tetapi sebelum melafalkan, Bu Guru akan mengajak kalian untuk tepuk terlebih dahulu. Nah, coba dibuka halaman 9 ya. Di situ ada tepuk apa anak-anak? Tepuk Al-Fatihah. Coba bareng Bu Guru ya. Tepuk Al-Fatihah. Surah ke-1 Al-Fatihah. Artinya pembukaan. Jumlahnya 7 ayat. Diturunkan di Mekah. Nah, gampang bukan? Mudah sekali. Bu Guru yakin pasti kalian bisa. Kalian anak-anak yang pintar dan cerdas. Nah, silahkan tepuk diulang di rumah bersama dengan ayah bunda. Selanjutnya kita akan
belajar surah Al-Fatihah ini anak-anak satu persatu, semua berjumlah 7 ayat. Nah, perlu kalian ketahui, surah Al-Fatihah ini tadi ditepuk artinya apa? Iya, artinya pembukaan. Surah ini adalah surah yang pertama di dalam Al-Quran dan termasuk golongan surah Makkiyah. Kenapa termasuk golongan surah Makkiyah? Ya, karena diturunkan di Mekah, yaitu sebelum Nabi Muhammad hijrah. Jadi termasuk kategori surah Makkiyah. Surah ini terdiri dari 7 ayat dan sering disebut apa anak-anak? Disebut as-sab'una masani atau 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa? Karena ini sering dibaca di dalam sholat. Surah Al-Fatihah ini juga disebut Ummul Quran, yang artinya induk Al-Quran, atau Ummul Kitab, yang artinya induk kitab. Mengapa disebut induk kitab? Karena apa? Karena Al-Fatihah ini merupakan inti kandungan Al-Quran. Selain itu, Al-Fatihah juga punya nama lain, yaitu Asyifa. Apa artinya Asyifa? Iya, benar. Asyifa artinya obat atau penyembuh. Nah, surah Al-Fatihah ini wajib dibaca dalam melaksanakan sholat. Jadi tidak sah sholat seseorang jika dia tidak membaca surah Al-Fatihah. Karena apa? Karena surah Al-Fatihah ini termasuk rukun sholat. Jadi wajib dibaca, maka kalian harus bisa. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Jadi ayo semangat, yang belum bisa kita belajar bersama-sama untuk melafalkan surah Al-Fatihah. Nah, sekarang bareng Bu Guru ya, belajar melafalkannya. Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu ayat yang kedua, bacaan hamdalah. Ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, itu artinya Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kemarin kita sudah belajar tentang kasih sayang Allah. Surat Al-Fatihah ayat yang ketiga. Ar-Rahman Ar-Rahim termasuk bagian dari Asmaul Husna, pinter. Sekarang yang keempat, Maliki Yaumiddin. Itu ayat yang keempat. Selanjutnya ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat yang kelima. Sekarang ayat yang keenam, Ihdinas syiratal mustaqim. Itu ayat yang keenam. Sekarang ayat yang ketujuh, ayat yang paling panjang ini. Syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, kalau dalam sholat setelah dibaca itu biasanya kita makmumnya amin, karena itu merupakan doa. Bagaimana? Kalian bisa? Nah, nanti di rumah diulang-ulang bersama ayah dan bunda. Satu hari satu ayat. Yang pertama Bismillahirrahmanirrahim dulu. Nanti lama-lama bisa hafal. Kalian harus semangat ya. Nah, apa pesan yang terkandung di dalam surah Al-Fatihah ini anak-anak? Di dalam surah Al-Fatihah ini mengandung pesan diantaranya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga terdapat kandungan ayat agar kita selalu menyembah, berdoa, dan memohon pertolongan hanya kepada Allah,
serta selalu meminta petunjuk agar kita senantiasa ditunjukkan ke jalan yang lurus. Benar anak-anakku. Nah, kalau sudah bisa, nanti di rumah kalian hafalkan itu. Itu ada checklist, kalian lihat di buku paket ya. Ayat yang pertama, nanti kalau sudah hafal dicentang pada kata sudah. Kalau belum hafal jangan dicentang dulu. Tunggu sampai hafal, kemudian baru dicentang. Nanti setelah genap sampai ayat yang ke-7, kalian melafalkannya. Kemudian nanti melafalkannya di video anak-anak. Di video ketika kalian sedang menghafalkan surah Al-Fatihah tersebut. Minta ayah bunda untuk merekamnya. Setelah bisa, videonya dikirimkan ke nomor WhatsApp Bu Guru. Jangan keliru ke nomor WhatsApp yang lain. Yang berapa? Yang 0812 30 30 6801. Mulai hari ini silahkan dihafalkan. Bu Guru memberi waktu sampai 1 minggu. 1 minggu ada berapa hari? 7 hari pas 7 ayat. Nanti kalau sudah hafal segera saja dikirimkan. Jadi jangan suka menunda-nunda pekerjaan. Karena apa? Karena sukses itu sekarang, bukan nanti. Maka jangan suka menunda-nunda. Tetapi kita harus berjuang mulai hari ini. Semangat ya anak-anakku. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jangan lupa sholat 5 waktu. Tidak boleh dilupakan karena itu ibadah wajib. Juga kalian harus rajin membantu orang tua. Dan yang terpenting, jaga kesehatan. Rajin cuci tangan dan tidak usah berkerumun dulu. Hindari kerumunan. Dan jika terpaksa harus pergi ke suatu tempat, maka kalian memakai masker. Juga jaga jarak agar kita senantiasa mendapat kesehatan. Oke anak-anakku yang soleh dan solihah, demikian pelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.